Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Syahadah dengan NIM 2015201993. Mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Ibu Eni Nuraini MSI. Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester. Langsung saja, jawaban untuk pertanyaan nomor 1 yaitu ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, usia reproduktif. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan. Yang ketiga, usia banyak masalah. Yang keempat, usia tegang dalam hal emosi. Yang kelima, masa keterasingan sosial. Yang keenam, masa komitmen. Yang ketujuh, masa perubahan nilai. Dan yang kedelapan, masa kreatif. Adapun tugas dari perkembangan masa dewasa awal yaitu memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pada fase proses penyesuaian pekerjaan, seseorang diharapkan untuk menentukan karir yang tepat untuk dirinya sendiri. Pada fase ini juga seseorang diharapkan untuk mendapatkan pekerjaan layak dan menjamin, yang tentunya pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat yang mereka miliki, sehingga nantinya mereka tidak akan merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang akan mereka jalani. Selanjutnya, penyesuaian terhadap keluarga. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Hidup berkeluarga merupakan salah satu aspek dari kehidupan pada masa dewasa awal. Dalam membentuk keluarga, individu akan dihadapkan dengan berbagai macam lika-liku. Untuk itu, kita di dalam keluarga harus bisa saling mengerti satu sama lain dan menyesuaikan diri kita dengan anggota keluarga, sehingga dapat terciptakan keluarga yang baik dan rukun. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Masa dewasa akhir atau disebut dengan masa penutupan dalam rentang hidup seseorang, di mana masa ini juga dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia ini memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia itu terjadi penurunan fisik dan terjadi penurunan daya ingat seseorang. Terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Yang ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Yang keempat yaitu perkembangan ada bersifat elastis. Yang kelima, perkembangan adalah selalu melekat dengan sejarah. Yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Dan yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Sebagai contoh, pada masa bayi, perkembangan yang tumbuh pesat adalah ranah fisik, yang kecepatan arah pertumbuhannya berbeda dengan ranah yang lain. Sedangkan pada perkembangan kanak-kanak awal, perkembangan emosi dan sosial berkembang pesat dibandingkan dengan perkembangan yang lain. Adapun contoh yang lain yaitu kelenturan berpikir anak-anak dapat diasah sejak dini dengan cara memberikan latihan-latihan pada anak untuk terbiasa memecahkan masalah dengan baik dengan berbagai cara yang mereka dapatkan dari hasil eksplorasinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.